Iya. Kata siapa? Ya memang iya. Anda belum layak untuk berpikir ke sana. Durung level. Iya, mengejar absennya sampai sebatas mana? Jawabnya tidak dibukakan pintu berpikirnya atau mana dibunuh. Iya, saya mondok di Babakan 13 tahun. Mondok di luar negeri, di Arab, ya artinya di Irak, di Syria, di Lebanon, di Mesir, di Libya, di Tunisia, di London, di mana-mana saya belajar. Juga masih dianggapnya, masih ada yang mengatakan bahwa Anda belum level jadi mustahid. Jadi kapan bisa jadi mustahid? Bukan, saya juga tidak pengen jadi mustahid, tidak apa, saya nggak pengen kok. Sampai apa? Iya, ya tapi jangan mengatakan bahwa Anda belum level dong. Jadi saya berpikir sepintas. Ya memang begitu, itulah namanya jumud. Iya, jadi akhirnya karena takut berpikir, akhirnya menuju kepada situ. Ibaratnya lagi, mahasiswa yang jawabannya itu sedikit berbeda. Memang iya, bakal daripada kalau kita biasalah. Itu penyakit. Memang iya. Itulah makanya ya sulit untuk muncul anak-anak yang cerdas. Itu seperti itu. Karena kondisi kita, artinya persepsi kita sendiri, ideologi kita ini seperti itu. Murid yang jempolan tuh yang selalu nurut, yang tunduk, datang pagi, datang tepat, pulang tepat, pelajarannya hafal, sama guru hormat, kan gitu. Udah selesai. Bahkan kalau saya mau kembali kepada yang dijelaskan tadi, itu salah. Itu jangankan mendebat secara panjang pada kiai. Finalnya nggak boleh. Ya makanya saya merubah. Saya ini Pondok Cadang Bingan melakukan perubahan. Serta Anda sadar atau tidak. Ya kalau santri saya yang belum pernah mondok di tempat lain langsung ke sini ya nggak paham. Ya karena belum pernah punya pembanding sih. Tapi yang pernah mondok di tempat lain, yang kita baca, kiai ku bisa dijak debat saja. Itu pribadi. Yang baca, iya, ya wajah kita kalah ya kalah. Kita nggak ada masalah kok. Kalau sing kalah apa sih menang siapa? Orang mencari kebenaran itu bukan kalah dan menang. Ketika Anda berpendapat, ya. Saya mendapat ilmu baru kok. Oh, kalaupun salah pendapat Anda, bagi saya adalah satu ilmu juga. Oh, ternyata ada juga orang yang berpikir seperti itu ya. Ya gitu. Nah, oh berarti saya harus menerangkannya begini. Semua nggak ada sia-sia kok. Ya ini begini. Nggak apa-apa kita berulang-ulang. Aristoteles tuh dia bisa mengarang ilmu logika, ilmu mantek, artinya ilmu tentang cara berpikir yang benar. Itu belajarnya dari istrinya sendiri. Dikiranya muridnya itu istrinya, karena belajar istrinya dikiranya kayak apa istrinya kan. Begitu datang kan ternyata buta huruf. Mikirnya salah apa ya Rabineke. Oh jadi dari kesalahan istri berpikir, dia merumuskan yang benar begini. Lalu kita dari mana tahu benar kalau tidak dari kesalahan? Seperti Nabi Isa juga punya ya. Iya. Gurunya orang bodoh. Iya. Gurunya Nabi itu orang bodoh itu benar. Oh enggak juga, enggak. Ya kita bisanya tahu benar kan karena ada yang tidak benar. Kalau nggak ada yang tidak benar, dari mana kita tahu benarnya? Itu sepasang ya, bahwa benar dan tidak benar, cantik dan jelek, bodoh dan pintar, cerdas dan bodoh, gelap dan terang. Itu sepasang-sepasang yang tidak mungkin ada terang kalau tidak ada gelap. Nggak mungkin ada hak kalau tidak ada yang batil. Jadi gue selalu sengaja digawe sambil paham. Dalam konteks tadi pemahaman tentang perjalanan malu dan sebagainya, ya ini idealnya kayak apa? Idealnya sebagai pilot projectnya pesantren. Saya mah contohnya ada.
Di Jepang ada, di Amerika ada, di Jerman ada. Mereka hari belajar ini karena basic. Belum kita belajar mau kafir kok. Untuk memberantas korupsi. Coba belajar dong sama orang Hong Kong. KPK, tim penyidiknya hanya 70 orang untuk menangani 230 juta. Di Hong Kong hanya sekian juta lah. Paling 3 juta Hong Kong tuh. Ya, badan lembaga pemberantasan korupsinya penyidiknya 900. Ya makanya. Jadi kayak mau beli niat barangnya mah. Jadi coba kita nggak usah. Saya tadi ada kesepakatan kerjasama dengan orang untuk mensuplai bahan bakar ke pabrik. Jadi kita bikin MOU dulu pasal-pasal. Saya emang gak usah mikir dulu, tinggal ngambil aja contoh bentuk MOU yang dibuat antar dua perusahaan, ya kan? Lalu kita tambah-tambahin atau kita kurang-kurangin, kan ada standarnya. Jangan berpikir dari nol lagi dong. Sih gimana lagi? Ini pengalaman manusia kok tidak dimanfaatkan sih, kenapa? Untuk apa? Pengalaman manusia, fakta biru ya ulil albab. Semua peristiwa adalah menjadi i'tibar. Nggak mesti harus kita yang mengalaminya. Hongkong berhasil kok memberantas korupsi. Kenapa kita tidak niru? Jadi belum kita belajar yang mau kafir kok. Nah ini persoalannya masih ditakoni. Priben hukumnya belajar di Amerika. Ya kurang kita mungkinan mah. Yakin tak hadis kun kok. Ya itu persoalannya. Ya ini ikut bulan nikah menjadi persoalan. Di Al-Qur'an ada kalau nggak salah alladzina yastanquna al-qawla tabi'un hasana. Terus? Ya, kafir ada kafir. Yang saja yang positif. Ya kita sih nggak usah ngedalil lagi lah. Ini faktual saja bahwa hampir seluruh negara Islam semuanya dalam keadaan terpuruk. Ekonomi, sosial, budaya, stabilitas, keamanan, ketertiban, moral, hancur-hancuran semuanya. Semono remengke kok masih sobut baik kah? Beliau kan juga belajar ke Persia kan. Kalau kita mau ngedalil-dalil mah orang musyrik yang ditawan setelah perang Badar kan banyak musyrik yang ditawan. Kan dikasih kesempatan, kalau kamu pengen bebas silakan ngajarin orang Islam. 10 orang Islam bisa membaca, kamu saya bebaskan. Jadi siapa belajar itu? Ya, artinya menimba dari agama. Iya. Bukan hanya musyrik, musuh. Apa maning? Sobat, teman, musuh biologi. Seperti mana? Bukan. Anda melihat bahwa mereka punya ilmu pengetahuan teknologi yang sangat tinggi. Ilmu ini siapa kun kok? Masa beli paham-paham pak? Masa mencari ilmunya Allah nggak boleh? Ya itu coblisnya. Ada asumsi. Mungkin karena hobi itu persoalan hobi. Iya. Amerika tidak mungkin mengajarkan teknologi ke kita. Ajarkan itu hanya humaniora, sejarah, itu ini. Iya. Iya. Artinya bisa jadi Amerika dan sebangsanya itu dalam mengajarkan ilmu salah satu disiplin ilmu pilih-pilih begitu. Enggak ada alasan orang yang menyembunyikan ilmu diobong di neraka. Dan sekarang tidak mungkin ilmu itu disembunyikan. Ya saking besiran beli gulat. Saking besiran beli gulati. Yang ilmu itu tidak ada yang disembunyikan kok. Kalau menurut saya itu bukan hobi ya. Saya melihat itu sebuah inferiority syndrome. Lah nyari itu. Ya memang. Dia minder barangnya mah pengecut. Daripada kita bersaing kalah, mendingan kita ilmu tinggal buka internet sekarang saja. Sok mau nyari ilmu apa? Saya melacak perpustakaan seluruh dunia mencari satu kitab sing London, sing Cambridge ya.
Sing Oxford sampai tekang Washington DC sampai tekang Kairo tentang Mesir di Damaskus sampai tekang Baghdad perpusat acak kabeh ya ketemu aja bisa di print langsung satu kitab saya print pragat ngeprint pragat bukunya printnya rusak jebol ya kan nah, iya kan sebetulnya kan diisyaratkan dulu ya kita gak goblok mana gitu barang langsung diporsir ya jebol rusak kan gitu jadi ada logika debat bahasa ketika si B merasa misalnya kalah ya dia bikin isu bahwa si A ini bahasanya ada kelebihannya gitu aja ya begitulah kira-kira iya orang Amerika kan gitu iya memang gitu dia salah yang Amerika kan iya sekarang Anda punya anak dikirim ke Amerika Anda duitnya banyak nang Amerika sana belajar ilmu fisika di Eropa di Amerika oleh beli ya oleh nggak ada alasan mereka melarang anak kamu sekolah di sana mereka negara demokrasi kok beli paham barangnya mah nggak mungkin dong nggak boleh kamu sekolah nggak bisa perguruan eksklusif itu nggak bisa terbuka siapapun siapa beli yang belajar barangnya dan buktinya kedutaan besar Amerika itu menyediakan 500 beasiswa setiap tahun untuk Indonesia. Apalagi? Ya iya, kata siapa tidak mengajari saking Islamnya beli paham-paham. Bahkan niru barang sing blesak, gampang. Niru barang sing bagus mangen nang. Iya kan? Nah, bakal sing rambutnya dikepang nggak gampang kan, Bang. Tole kelampinnya ditempel ditutup botol kah? Pecing rembel kah? Pecing kerencang-kerencang kayak jaran kah? Dicat abang ini pun gampang pun mah beli tidak perlu otak lagi tuh saya gampang. Yang seperti itu yang ditiru kan. Jadi ya memang pada akhirnya bahwa ada hadis yang memang kata ma'ilman ya. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, enggak boleh ilmu disembunyikan tuh enggak boleh. Iya. Nah, ada ini bukan ilmu tapi satu temuan ya tentang satu komoditas yang punya value of commercial, yang punya nilai perdagangan ekonomi. Ini hasil jerih payah seseorang membuat ramuannya begini-begini enak kan gitu, maka dia sembunyikan ya, atau dia langsung membuatkan hak paten. Siapapun silakan membuat ramuan ini, tapi Anda harus bayar royalti. Dan hak paten itu pun juga tidak untuk selamanya ya, hanya 5 tahun kan, ada aturannya. Kesananya sudah. Obat-obatan juga sama. Kalau sudah kelewat dari hak patennya menjadi obat generik, paham bikin ki? ya harus ya, artinya obatnya itu masih bagus, cuma hak patennya sudah selesai, sudah habis kan, supaya orang memerlukan dana yang sekian besar, penelitian habis sekian ratus juta, ya kurang pokok dong. Setelah dikirakan 5 tahun selesai sudah modalnya kembali kan gitu. Kita bisa mau bikin apa saja kalau kita ada dananya ya, mau bikin apa, mau bikin mobil, mau bikin pesawat, silahkan ya, tapi kan mencari manusianya ya, tenaga-tenaga yang skillnya kan nggak ada di sini. Silahkan, mereka juga senang dibawa ke sini semua, tenaga lain juga mereka mau kok. No. Ya mereka mau untung dong. Coba gaji mereka kan 30 kali lipat daripada gaji kita. Ya kan? Jadi ujung-ujungnya mah bahwa kita harus banyak belajar dari orang lain. Ya kan begitu? Harus banyak belajar. Dan umat Islamnya khususnya di Indonesia, kalau kita bicara ilmu, itu adalah ilmu yang sempit. Yaitu apa? Tafsir, hadis, usul fikih, qaidul fikiyah, ya kan? Tajwid, ya kan? Kalau ilmu-ilmu seperti itu, di sekolah mana nggak bisa baca DPK. Yang perlu guru, perlu eksperimen itu ilmu fisika. Paham beli nih? Ya sering baca buku ilmu tasyrih, Ibn Sina, bahasa Arab nih.
ilmu tasyrih karangan Ibnu Sina. Nah kan ning kene wong sing maca kitabe wis rapi, bagus ya, sempurna seguasan. Kang Bad, dia tingkat membaca kitabnya sudah rapi, sudah bagus. Tak kitab ilmu tasyrih Ibnu Sina. Pakai beli Salakawi macam siapa? Paham gak beli? Kenapa? Ilmu tasyrih itu anatomi. Kalau kamu belum pernah belajar anatomi dalam bahasa Indonesianya, masa paham makin? Masih ke Salakawi? Paham dikit nih? Gambarnya belum bisa. Ya, justru kan itu. Kalau kamu belum pernah belajar ilmu ekonomi, saya kasihkan buku ilmu iktisad. Ya masa ke Salakawi, masa paham makin? Ya, jadi memang pada akhirnya kita harus banyak belajar lah. Iya, harus banyak belajar. Kalau enggak ya sulit ya. Kita juga harus memimpin dunia kok. Bukan hanya memimpin musola. Ya illa maqad salafa sing wis ramah. Yang anak pautu gitu long kon sekolah sing bener. Iya, kon sekolah sing bener. Yang bu ekonomi, yang bu teknik, yang bu pertanian, perdagangan, apa bela, akuntansi. Iya. Jadi jangan jadi orang pinggiran terus. Iya, ya seperti itu. Barusan kemarin anak saya nama Zain tuh didaftarkan oleh ibunya untuk belajar piano, khusus piano. Oh beli. Masa boleh? Masa orang belajar musik nggak boleh? Non? Cari siapa? Banyak. Orang-orang pintar juga nggak ketinggalan di musiknya tinggi sih. Seperti mana? Malah justru kesenian ini semakin memperhalus perasaan. Paham beli? Yang yakin kayak dalam bagian ini. Ya sebabnya sampai beli pinter-pinter soalnya kurang seni ya barangnya emang. Iya kan, membaca sajak sebegitu bagusnya apa sih nilban jenak aja kan. Ya itulah makanya jadi ya seperti itulah kira-kira. Jadi memang ya harus sanggih lah gitu. Ini Nabi Daud bae mangannya sing nembang aja. Dia bisa makan dari nyanyi kok. Dan dia main harpanya bagus. Ya, dia pemain harpa yang paling bagus. Lembut main harpanya. Iya. Nah makanya begini. Oke, makanya begini. Ini saya kasih tahu. Sepinter-pinternya Anda nahwu dan sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu arud, ilmu qafiyah, ilmu mantik, segala macam Anda kuasai. Ketika Anda menafsirkan Al-Quran akan selalu salah kalau tidak dilatar belakangi, dihantar dengan pengantar historis, pengantar sejarah, paham dikit? Dan latar belakang budaya. Mengapa ayat ini kemana larinya? Kalau kita nggak tahu latar belakang budayanya, bagaimana menafsirkannya? Nah sekarang ayat itu begini ceritanya Kambad. Zaman dulu, pada zaman jahiliyah, ketika mereka berperang, itu perlu ada yang mendorong spirit mereka, membangun semangat mereka, ya. Biasanya kalau perang itu yang di depan itu yang membacakan syair-syair itu adalah para syu'ara, untuk membakar semangat mereka untuk bertempur, ya. Mungkin sekarang dengan genderangnya, ya, suara genderang itu kan membuat kita menjadi bergairah untuk ini. Termasuk juga dalam demo-demo itu harus ada seorang orator yang terus menyuarakan, paham bikin. Nah makanya bisa membius dengan syairnya yang indah seperti itu, bisa membius seseorang, tidak lagi punya rasa takut dalam hal itu. Nah itulah fayatabimul ghawun, jadi orang-orang yang
orang yang akan membinasakan dirinya sendiri, kan mau membinasakan sendiri sampai siap mati kok diikut. Jadi penyair itu bisa membakar semangat seseorang untuk maju berperang, dan itu peran penyair pada zaman dahulu kala adalah jauh lebih hebat daripada seorang mubalik kondang kayak Sayyidul MZ, mubalik sejuta umat ya. Semua pemimpin yang bisa menggerakkan masyarakat, mobilisator itu selalu adalah juga seorang orator yang ngomongnya hebat, yang memukau orang semuanya. Kalau Soekarno dia di lidahnya tidak ada sesuatu, ngomongnya gagu, nggak akan didengar orang kok. Kayak apa kita mendengar Soekarno kalau pidato terkesima pada waktu itu? Ada radio siji pasar kertas maya kah, radio cawang kah, siji sungguh dia enteng kah, iya bahkan maghrib kobok kalau kena pidatonya Soekarno kayak apa mereka tuh menggelegar suaranya itu, seperti itulah kira-kira. Jadi ayat itu adalah juga pada suara-suara yang membakar semangat orang untuk menyerang, kan begitu. Nah sekarang para sufi itu adalah suara juga. Apa Ibnu Arabi tidak membuat syair-syair juga? Iya kan? Malah justru ketika tasawuf ditulis dalam bentuk syair itu lebih gila-gilaan lagi. Iya. Ya bagaimanapun juga ya, masa selawatan sing bling lagu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itu kan berirama, itu kan berbeda. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana latar belakang sejarah, apa peran seorang penyair pada zaman itu adalah mobilisator. Iya, tapi juga syair juga bisa jadikan alat untuk mencari uang juga. Menyanjung-nyanjung raja kan gitu, syairnya hebat langsung dikasih emas 3 kilo kan begitu, mencari rezeki juga ya kan begitu. Nah jadi kembali kepada persoalannya ya, makanya kenapa orang Islam itu kok sepertinya tidak akrab dengan sastra, dengan seni, dengan musik, dengan lukisan, dengan seni patung dan sebagainya. Ya karena itu ya nggak boleh ngerti kenapa begitu tuh. Jadi kan datang nganggu jubah, gerebat kan kah? Tuh sorban, ubat, kalau nggak tasbih, war kan kah? Itu yang paling bertakwa tuh. Nun? Nah itu persoalannya. Apa bedanya tempekong karo patung kalau berhala? Ya disembahnya ini oleh potong jawab pun dalam roh. Itulah persoalannya. Pulang apa kembali ke pengen tuh patung di belakang. Kayak konon ya usah cukup manding ya. Jadi gini, membaca begitu menaklukkan kota Mekah, patung-patung yang disembah di sekitar Ka'bah dimusnahkan seluruhnya. Begitu para sahabat masuk ke dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah ada gambar Siti Maria sambil mengemban bayi, itu Sayyidina Isa Al-Masih. Tadinya mau dihapus, kata Nabi ini jangan, biarkan saja. Paham begini? Masa durung sejarah ya? Durung ya? Waduh kututuk kemarin. Iya. Patung-patung yang disembah itu adalah harus dihancurkan karena ini berhala. Kalau patung-patung yang tidak disembah sebagai hiasan, itu namanya karya seni. Berhala itu tidak selalu berbentuk patung. Apa saja yang disembah namanya berhala. Bukan. Orang menyembah pohon, ya pohon itu berhala. Orang menyembah roti,
Ya roti itu berhala. Orang menyembah orang. Ya orang itu adalah berhala. Jadi berhala itu antara lain berbentuk patung. Tapi tidak semua patung disembah karena ada patung sebagai karya seni. Patung karya seni sampai sekarang, peradaban Islam dari zaman Rasul sampai sekarang, dan saya melihat sendiri dari mulai Irak sampai Maroko, saya melihat sendiri patung-patung peninggalan zaman dahulu kala, zaman Romawi, zaman Punik, zaman Yunani masih utuh sampai sekarang, nggak pernah dihancurkan. Terus aku mau bilang apa? Jadi yang harus disembahnya ya. Yang haram itu berhala yang disembah. Ya itu ya. Iya. Tapi alasannya itu karena memang punya roh itu. Punya roh. Ya walaupun menggambar yang artinya menurut akal itu tidak masuk. Misalnya kepalanya manusia itu, kemudian badannya itu Tapi umpamanya ya. itu tetap nggak boleh karena karena jenuh, makanya kalau mau gambar, pokok-pokokan pemandangan. Ini kan menjadi persoalan bahwa muka perempuan itu aurat harus ditutup, makanya pakai berkah, cadar, tutup semua mukanya. Di Australia